Assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku bikin bikang mawar super cantik, enak banget. Ini lembut, tidak gosong, cocok untuk ide jualan. Yuk langsung aja ke resepnya. Ini bahan-bahannya aku ada tepung beras ya teman-teman, kemudian ada gula. Ini aku mau tuang di wadah yang agak besar ya teman-teman. Usahakan wadahnya itu agak besar supaya nanti untuk mengadonnya itu mudah. Tuang semua tepung ke dalam baskom ya teman-teman, kemudian gula, kemudian aku masukkan tepung kanji atau tepung tapioka, kemudian tepung terigu, boleh yang protein sedang atau protein rendah, terserah teman-teman. Ini aku aduk rata sampai tercampur. Kalau udah ini aku mau sisihkan dulu, kemudian aku mau masak santan ya teman-teman. Ini aku peroleh dari satu butir kelapa ya teman-teman, kelapanya yang tua. Aku masak santan ini sampai betul-betul mendidih ya teman-teman. Jangan lupa masukkan daun pandan. Ini terus diaduk ya teman-teman sampai dia mendidih. Nah, sampai mendidih kayak gini kemudian matikan apinya dan terus aduk ya teman-teman supaya santannya nggak pecah. Nah, kalau udah ini aku sisihin. Aku masukkan santannya sedikit demi sedikit ya teman-teman. Jangan langsung banyak ya teman-teman, bertahap secara sedikit demi sedikit. Nanti kalau kita terlalu banyak menuangkan santan, ini adonannya jadinya matang ya teman-teman. Ini kenapa aku pakai mixer, karena biar lebih cepat aja ya teman-teman. Nah, setelah santannya dituang, itu kemudian langsung segera di mixer ya teman-teman, langsung segera dicampur perlahan-lahan aja dan sedikit demi sedikit. Oh ya teman-teman, ini aku pakai kecepatan speed paling rendah ya teman-teman, jangan pakai speed yang terlalu kenceng ya teman-teman. Ini terus aku masukin sedikit demi sedikit sampai santannya habis ya teman-teman. Terus di mixer seperti ini. Tandanya kalau adonannya itu udah siap, itu terdapat buih-buih kecil gitu ya teman-teman. Teman bisa lihat kan? Ini dari mixernya itu di bawahnya itu adonannya ada buih-buih kecil gitu. Kemudian aku mau tambah satu butir telur, ini opsional aja ya teman-teman, kalau nggak mau pakai nggak apa-apa. Kemudian aku masukkan juga minyak goreng ya teman-teman, supaya adonannya itu licin. Kemudian aku masukin garam dan juga pakai vanili ya biar nggak amis. Kemudian mixer sebentar lagi sampai tercampur rata. Ini kalau udah aku mau diemin dia selama minimal itu 2 jam ya teman-teman. Ini adonannya udah aku bagi setengah, aku mau pakein dia pasta pandan dan juga warna hijau. Aku tambah juga sedikit warna kuning ya teman-teman, biar warnanya itu kayak hijau pandan karena aku nggak pakai pandan suci ya teman-teman. Kemudian satunya aku pakai sedikit pemutih warna warna putih maksud aku ya teman-teman, sedikit aja, nggak usah terlalu banyak. Terus kemudian aku siapin juga larutan garam ya teman-teman, untuk olesan cetakannya biar nggak lengket ya teman-teman. Ini aku juga siapin kuas. Aku udah sepanaskan cetakan ya teman-teman, dan kain serbet yang sudah dibasahi ya teman-teman. Nanti untuk merendam cetakannya ya. Ini tandanya kalau loyang kita, cetakan kita udah benar-benar panas. Air itu ketika dimasukkan itu dia akan bergulir seperti itu ya teman-teman. Ini tandanya cetakannya udah benar-benar siap ya teman-teman, panasnya udah pas. Aku oles-oles aja di atas cetakan ya teman-teman, sambil diratakan sampai airnya itu hilang. Kemudian aku tuang adonan yang warna putih dulu untuk yang dasarnya ya teman-teman.
Ini aku tuangnya sekitar 1 centong ya teman-teman. Teman-teman bebas ukurannya seberapa. Aku isi semua lubangnya dengan 1 centong sendok sayur ya teman-teman. Kemudian aku tuang juga yang warna hijau di atasnya teman-teman. Cara menuang adonan hijaunya itu, teman-teman itu posisikan ujung dari centongnya itu dekat dengan adonan warna putih ya teman-teman. Nanti kalau dari atas itu nanti warnanya bisa tercampur, jadi warnanya nggak begitu cantik ya teman-teman. Nah ini kalau apinya ini aku mau kecilin ya teman-teman. Kalau dia udah mulai berlubang gitu, aku kecilin gitu ya. Tadi aku panaskan cetakannya itu pakai api sedang cenderung kecil, kemudian aku kecilin lagi ini apinya. Setelah mulai muncul lubang kecil-kecil ya teman-teman. Kalau muncul lubang kecil-kecil seperti ini, tandanya pinggang kalian itu berhasil ya teman-teman. Berpori sempurna ya teman-teman. Jadi kalau tandanya pinggang itu berhasil, dia akan berpori dengan cantik seperti ini. Masak sampai atasnya itu kita kira-kira kering ya teman-teman. Jangan sampai ada yang basah. Nah ini aku pegang-pegang nggak ada yang basah ya teman-teman, semuanya udah kering. Kemudian aku angkat, aku letakkan di atas serbet basah tadi, kemudian aku tutup supaya uapnya itu nggak masuk ya teman-teman. Kalau bunyinya itu udah nggak ada, kemudian aku mau cungkil ya teman-teman. Ini mudah banget dicungkilnya ya teman-teman, nggak pakai kekuatan ya teman-teman. Ini cungkilnya super mudah kalau direndam di serbet basah ya teman-teman. Ini aku coba. Nah, pantatnya nggak gosong ya teman-teman. Ini aku angkat, ini dia nggak gosong. Ini super menu-menu cantik banget. Aku mau cetak pakai tutup botol ya teman-teman. Ini aku rekahkan, dia cantik banget tanpa bantuan gunting ya teman-teman. Ini dalam keadaan panas tuh ya. Langsung kita mekarkan ya teman-teman. Teman-teman bisa coba lihat lagi ya. Ini aku pasang tutup botolnya di tengah, kemudian aku tekan seperti ini tuh kan, langsung dia seperti bunga mawar ya teman-teman. Langsung aku masukkan ke dalam sudi bikangnya ya teman-teman, biar dia langsung tercetak kokoh gitu. Ini kalau saran aku ya teman-teman, kalau pakai tepung beras full itu dalam keadaan panas atau masih hangat harus cepet-cepet dicetak ya teman-teman. Ini karena cetakan satunya udah matang, ini aku segera angkat ya teman-teman. Tuh cantik banget, berserat sempurna ya teman-teman. Ini dia adonannya udah selesai ya teman-teman. Ini wah cantik banget, enak berserat. Ini udah dingin ya teman-teman. Setelah ini aku mau packing dia, aku masukkan ke dalam plastik OPP ya teman-teman. Bisa dibungkus pakai plastik OPP ukuran 12-12 ya teman-teman. Ini ukuran bikangnya itu besar ya teman-teman. Langsung dimasukkan, kalau udah dingin langsung dimasukkan ke plastik OPP supaya dia nggak kering ya teman-teman, untuk menjaga dia tetap lembab. Tuh cantik banget teman-teman. Ini teman-teman bisa jual sesuai dengan harga eceran di tempat teman-teman ya. Cocok banget untuk ide usaha untuk teman-teman di rumah dan juga ide jualan ya teman-teman. Ini aku mau selesaiin dulu ya packingnya di plastik UPP karena sebentar lagi aku mau kirim ke pelanggan ya teman-teman. Ini aku buatnya fresh. Jadi aku pesanan itu jam 7 pagi. Itu aku buat jam 3 ya teman-teman. Supaya dia tuh sampai ke dalam tangan customer itu masih dalam keadaan yang fresh. Ini dijamin nggak bakalan basi ya teman-teman. Maksudnya basinya itu lama gitu teman-teman. Bisa 1 hari. Karena santannya tadi itu aku udah masak ya teman-teman. Sampai dia itu betul-betul mendidih. Jadi dia nggak gampang basi ya teman-teman. Nah ini dia aku udah selesai bungkus ini ya. Kemudian aku mau masukkan ke dalam kardus. Aku susun-susun dengan rapi ya teman-teman. Supaya nanti sampai ke tangan customer itu dia nggak bercecer ya teman-teman.
Nah, ini cocok banget untuk ide sanggan ya teman-teman, atau ide jualan teman-teman di rumah yang masih bingung cara bikin-bikinnya, yang sering gagal. Coba deh tiru resep aku biar sukses. Selamat mencoba ya teman-teman di rumah.